Enek lo videoku sing wong pejabat ya. Aku lho anggota DPR. Mora ning omahku nyapo. Mergo apa? Ada yang sering sekali tiba-tiba di atap rumahnya itu dia lantai 2 ya. Di atap rumahnya itu sering ada suara jatuh, dicari nggak ada. Bahkan dia pernah melihat sendiri ada seperti bola api yang jatuh di atap rumahnya. Itu dari fraksi PDI. Beliau pernah datang ke saya. Ada videonya kok. Saya kalau ngomong nggak apa namanya itu nggak setengah-setengah. Kalau minta buktinya ada videonya. Minta bukti orangnya berobat ke saya ada. Kejadian mengerikan dialami keluarga ini. Awal mula ketika beliau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tahun 2019 silam. Seringkali terjadi kejadian mistis di rumahnya. Dan juga banyak keanehan-keanehan selama itu terjadi di kediamannya. Salah satunya ketika malam hari banyak sekali ledakan-ledakan di atap rumahnya bukan hanya sekali, akan tetapi berulang kali setiap malamnya. Namun setelah dicek tidak ada apa-apa. Lalu sering juga rumahnya seperti diketok oleh seseorang, akan tetapi juga tidak ada wujudnya. Bahkan sampai bapak ini mengaku sering sakit dan diperiksakannya di rumah sakit ternama di Malaysia. Akan tetapi setelah dicek dengan beberapa metode, tidak ada satupun penyakit. Padahal tangan bapak ini ketika sakit tidak bisa digerakkan dan sampai saat ini 2 jari beliau sudah mati rasa. Dan sakit itu menjalar kemana-mana. Dan setiap sholat malam tahajud pasti ada gangguan dari sosok yang mengganggu bapaknya. Di sini bapaknya berikhtiar dengan datang ke Gus Samsudin. Di sini diungkapkan tentang banyak hal. Menurut Gus Samsudin, di dunia ini kita mau berbuat baik sebaik apapun pasti saja ada orang yang gak suka dengan kita. Simak video ini sampai akhir. Apa yang saya alami selama ini itu mulai dari tahun 2019 ya, mungkin saya pernah mencalonkan ke Dewan ya, DPRD Kota Batam. Di rumah itu saya tinggal di lantai 2. Itu malam pertama tuh ada orang lempar dueng gitu, jam 2-an. Saya tidak sadar, saya cari. Pertama keluar saya cari kemana, nggak ada. Terus kedua kali lagi, tidak sekali lagi, tidak ada satu suara. 3 kali mungkin, dueng gitu lagi. Itu kok ya? Setelah itu tiap bulan itu, tiap hari itu selama mungkin sekitar 6 bulan. Seperti mungkin, lemparan ledakan di atap rumah itu ya. Terus kayak ada orang megang kayu, tapi kan itu ditarik gitu. Gitu ya. Saya pikir cuma berdua aja. Pertama saya, terus istri. Terus habis itu saya sakit. Saya berobat ke Malaysia. Saya opnam 3 hari ya. Terus semua pokoknya saya cek apa itu sampai masukkan ke MR itu memang nggak ada penyakitnya saya. Ada penyakit. Sampai sana saya nggak bisa bergerak. Sampai sekarang tangan saya ini yang 2 ini saya nggak terasa ini 2 ini kiri ini. Lama nggak bisa bergerak ini, saya pikir waduh saya kayak udah nggak tahan lah. Sampai pulang saya pikir udah ini kan gangguan itu masih terus. Akhirnya saya cari ya orang yang ini katanya dia juga datang ke situ katanya, oh ya memang ada yang ini. Pada nasbatas badianas nuru salaman malikul jinni wal insi wasaitani kulli nafsin da'iqatul maut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kenapa kamu ganggu beliau ini, kenapa? Menghancurkan? Kenapa mau kamu hancurkan? Waida batostum jabar gedung ke tanah. Allahu akbar. Allahu akbar. Da'iqatul maut. Allahu akbar. Pakmu gampangane ngomong sik tas ki mau tak cekel omonganmu. Enek masalah pejabat sing ora trimo ya main santer ya. Awakmu apa tau oleh tamu kaya ngono kuwi, Den? Ngono, Den. Lho, iso omong tak tau Uber no. Wong iki nyepelekne aku iki wong iki. Iso omong pejabat saiki anu. Lah tak takok saiki, awakmu kok ro kok ndi? Wong iki dia berarti belum kenal saya, guys. Panjenengan ini berarti belum lama mengenal saya. Enek lo videoku sing wong pejabat ya. Aku lho anggota DPR. Mora ning omahku nyapo. Mergo apa?
ada yang sering sekali tiba-tiba di atap rumahnya itu dia lantai 2 ya. Di atap rumahnya itu sering ada suara jatuh, dicari nggak ada. Bahkan dia pernah melihat sendiri ada seperti bola api yang jatuh di atap rumahnya. Itu dari fraksi PDI. Beliau pernah datang ke saya. Ada videonya kok. Saya kalau ngomong nggak nggak setengah-setengah. Kalau minta buktinya ada videonya. Minta bukti orangnya berobat ke saya ada. Saya bantu dengan sepenuh hati, ya. Saya bantu dengan bahkan bisa dilihat videonya. Ketika beliau saya pegang, itu tiba-tiba beliau teriak-teriak. Ada videonya kok di channel Pondok Nuswantoro. Kalau khusus tentang pengobatan, tentang mendoakan, memang saya tampilkan di channel Pondok karena channel Pondok sesuai dengan fungsinya, ya, sesuai dengan pengobatan yang saya lakukan. Ada kok, benar-benar orang anggota DPR, ya. Beliau itu sampai beliau itu nggak berani menempati rumah dinasnya. Kenapa? Karena sering ada ledakan di atap rumahnya. Tiba-tiba beliau masuk kamar mandi seperti ada orang nggak ada kepalanya. Beliau sampai bilang, apakah saya ini halusinasi? Beliau pergi ke psikiater, Mbah Jan. Pergi ke psikiater sampai 4 kali. Terus hasilnya piye jarene? Lah dokter bilang nggak ada apa-apanya kok. Sampean itu waras, sampean itu nggak punya gangguan jiwa kok. Sampai orangnya itu nggak berani nempatnya loh, nggak berani nempati. Dan masalahnya yang mengalami kejadian itu bukan cuma dirinya, anaknya sering ngomong sendiri di lantai 2, sering ngomong sendiri. Sampai orang tuanya ketakutan, sampai pindah di lantai bawah, nggak berani naik ke lantai 2. Tetap aja. Rumah itu pernah pulang dari dinas, ya malam-malam, katanya hampir setengah 2 sampai rumah. Pas beliau turun dari mobil, di depan rumah itu ada pocongan, ngeliat pocongan beliau. Bayangkan yang seperti itu. Dan insya Allah memang ya ada gangguan di rumah. Jadi nanti selain kita bersihkan juga dipagari. Tentu pagaran yang paling utama itu adalah hati kita sendiri. Bagaimana hati kita yang tenang, ya, terus tidak mudah marah, ya. Ketenangan ini sangat penting di dalam kehidupan itu. Ketenangan itu sangat penting, bahkan sangat-sangat penting bagi keluarga panjenengan, ya. Saya memang masih kecil, memang saya belum sedewasa jenengan. Jadi mohon maaf kalau seperti menggurui, ya. Tapi mungkin ada beberapa pengalaman yang jenengan punya, saya nggak punya, dan juga yang saya punya tapi jenengan juga nggak punya, kayak gitu. Seperti halnya ketika saya dihujat, dihina, difitnah banyak orang. Loh, itu kan juga butuh ketenangan, ya. Kalau kita sampai terprovokasi, ya, kita sampai marah, ya, itu tandanya kita itu belum tenang, gitu, ya, atau tidak dalam, sehingga goyang, gitu loh. Jadi ketenangan itu hanya ketika diri kita itu mengetahui tentang kedalaman. Nah, yang dalam itu pasti tenang, gitu loh, seperti itu. Nah, ini mohon maaf, sebelumnya saya harus berbicara, gitu. Yang merah biasa itu nggak ada, saya yang biasa tak pakai. Bahwa ada gangguan di dalam rumah, ya. Kalau saya salah, tentu saya mohon maaf, karena ini hanya bersebatas pengetahuan yang bersifat batiniah, ya. Benar tidaknya tentu saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut batin saya ada gangguan di rumah yang bersifat amar, itu. Sehingga ini pun juga mempengaruhi keadaan pemilik rumah itu sendiri. Sebenarnya kalau panjenengan bisa memahami tentang sangkan paraning dumadi,
masalah ini nggak akan berkelanjutan. Seandainya panjenengan bisa tenang, lalu panjenengan itu bisa sadar, menyadari dan menyandarkan. Ya, sadar itu bagaimana? Saya kasih contoh kecil seperti ini, Bapak. Saya praktekkan supaya panjenengan paham di rumah. Seumpamanya saat ini saya sedang berdiri seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini pun juga bisa menjadi sebuah kesadaran atau meditasi dalam setiap hidup kita. Karena hidup kita itu pada hakikatnya adalah zikir. Karena hidup sendiri itu adalah ibadah sebenarnya. Asalkan kita itu menyadari. Ketika kita makan, ketika kita tidur, ketika kita berbicara, dan kita itu memahami tentang kesadaran yang ada di dalam diri kita, yaitu menyandarkan kepada Allah dengan sering berzikir, itu nanti akan mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang hidup itu semuanya hidup pun dihidupkan oleh Allah, ya, ada pun diadakan oleh Allah, ya, kuat pun dikuatkan oleh Allah, dan kita itu pun bisa karena dipisahkan oleh Allah. Asalkan sadar dengan itu, kita bisa menyelesaikan semua masalah, Pak. Contoh saya berbicara, lalu saya sadar, oh sekarang ini saya sedang ada di sini, lalu berbicara dengan panjenengan, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini? Saya harus berbicara apa? Nanti akan ada tuntunan, Pak, bicara itu. Jadi nggak asal bicara, ada tuntunan di situ. Contoh sebagai orang tua, anak sampean sakit atau anak sampean bandel, sampean harus menyadari bahwa sampean itu orang tua, ya, yang memang ditakdirkan oleh Allah, dilungguhkan oleh Allah untuk menjadi orang tua. Nah, lalu ketika panjenengan anaknya itu bandel, ojo malah bingung, anakku bandel iki piye-piye, malah enak sing gebuk, enak sing mateni, enak sing lho. Tidak begitu. Tenang dulu. Setelah tenang, sadari bahwa kita itu saat ini dikersakane Gusti Allah untuk menjadi orang tua loh. Nah, orang tua ini dikasih ujian oleh Allah, dikasih sebuah persoalan, ujian dengan anak yang bandel tadi. Lalu setelah itu berpikir, ya Allah, ketika anak saya sakit seperti ini, saya harus bagaimana? Nah, karena anak itu titipan dari Allah. Setelah itu nanti pasti akan ada tuntunan kok di situ. Sama kalau sampean semuanya punya seorang istri, ya. Istri sampean semuanya rewel, bandel, kayak anak kecil, ya gitu. Ya daniwi, jago blok, ya. Terus panjenengan itu harus sadar dulu, dan saat ini saya jadi seorang suami, gitu. Terus istri saya itu posisinya seperti ini, gitu loh. Terus saya itu disuruh apa, kayak gitu. Oh kok malah bingung dewe, gitu. Nanti ada tuntunannya, kayak di rumah panjenengan saat ini, ya. Sampean nggak usah cerita, saya paham sedikit-sedikit. Sering ada suara-suara, ya. Terus banyak permasalahan di rumah. Terus ada yang sakit juga. Kenapa dampaknya? Karena ada kotoran di dalam rumah panjenengan, tapi panjenengan itu nggak menyadari. Ini bodohnya orang, ya. Saya nggak bilang jenengan bodoh, ini bodohnya orang, banyak orang, ya. Jadi kayak ada kotoran di dalam rumah kita. Contoh ada kotoran di situ, ya kan? Akhirnya kotoran ini menimbulkan penyakit. Wong kotoran kok ya tentu mendatangkan penyakit, namanya buhul atau khut, ya. Nah, ketika itu menimbulkan penyakit, ya, di rumah sering berantem, hati nggak tenang, keluarga sakit-sakitan, seperti itu. Tapi bingung sendiri, ya. Bingung sendiri, mohon maaf, bingung ke sana ke sini, pokoknya bingung sendirilah, ya. Padahal ketika panjenengan tenang seperti saya ini, coba lihat ke saya, panjenengan lihat ke saya. Nah, panjenengan tenang seperti ini, lalu panjenengan berbicara dengan diri sendiri. Pertama baca istighfar dulu, sholawat al-fatihah 7 kali, terus duduk di depan rumah seperti ini. Nanti panjenengan bisa praktekkan di rumah. Terus setelah itu hati tenang, ya, keluar masuk nafas, ini dibuat zikir Allah. Nanti ketemu nafas yang lembut, terus bicara dengan diri siapa sendiri. Ya Allah, ini di dalam rumah saya kok ada seperti ini, ya. Ini ada apa dan kenapa. Nah, setelah itu panjenengan lihat ke dalam diri panjenengan sendiri. Terus rasakan getarannya. Ya, nanti akan ada tuntunan. Nanti seperti berjalan begini. Ikuti getaran jalan itu. Ikuti rasa sampean yang pengen jalan seperti ini. Nanti akan menyadari apa permasalahan di dalam rumah itu. Makanya saya lihat, saya kalau lagi ruqyah rumah,
Pernah tuh aku kucuk itu enggak tahu. Saya pun jalan pun benar gini, pelan seperti ini. Nah ini kalau ilmu Jawa namanya, kalau Arjuna itu bilangnya ngetut nih seluku nih langkai seluku, nah, itu. Jadi mengikuti dari geraknya jalan seperti itu. Nanti akan menyadari, oh permasalahannya dek sana, masalahnya dek sana, kayak gitu. Nanti akan ketemu sendiri seperti itu. Karena kalau semuanya kita berjalan seperti ini, Pak ya, kalau kita itu ada keinginan, contoh kita itu mau nemuin orang, itu kan sudah ada keinginan jalan ke sana, kesadaran sudah hilang. Kita mau kamar mandi, tujuannya sudah ke sana, kesadaran sudah hilang. Tapi ketika kita sadar saat ini dijalankan oleh Allah, ini jadi meditasi ini. Ini sudah jadi zikir kita seperti itu. Nah, ini ada permasalahan-permasalahan yang di rumah ya, yang harus dihilangkan. Ya nanti kita berdoa bersama-sama. Untuk yang pertama nanti saya hilangkan dari sini, dan nanti pagarannya juga panjenengan lakukan di rumah ya. Jadi ketika saya bantu jenengan pun juga harus bantu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke. Ini ada semacam gangguan-gangguan di rumah ya. Panjenengan silahkan kalau mau bercerita, dan nanti saya akan menjabarkan apa permasalahan itu. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Samsudin. Alhamdulillah kedatangan saya ke sini ya, ingin menceritakan apa yang saya alami selama ini. Itu mulai dari tahun 2019 ya, mungkin saya pernah mencalonkan ke Dewan ya, DPRD Kota Batam. Mantap. Waktu itu pertama kali. Jadi di rumah itu saya tinggal di lantai 2. Itu malam pertama tuh ada orang lempar dueng gitu sekitar jam 2-an. Saya tidak sadar, saya cari pertama keluar, saya cari kemana, nggak ada. Harusnya jangan, harusnya. Terus kedua kali lagi, tidak sekali lagi, tidak ada satu suara. 3 kali mungkin dueng gitu lagi. Itu goib ya. Setelah itu tiap bulan itu, tiap hari itu selama mungkin sekitar 6 bulan. Seperti ya. Lemparan ledakan Ya. di atap rumah itu ya. Terus kayak ada orang megang kayu, tapi kan itu ditarik gitu. Gitu ya. Saya pikir cuma berdua aja. Pertama saya, terus istri. Terus habis itu saya sakit. Saya berobat ke Malaysia. Saya opnam 3 hari ya. Terus semua pokoknya saya check up apa itu sampai masukkan ke MR itu memang nggak ada penyakitnya saya. Ada penyakit. Sampai sana saya nggak bisa bergerak. Sampai sekarang tangan saya ini yang 2 ini, saya nggak terasa ini 2 ini, yang 2 kiri ini. Tangan udah nggak bisa bergerak ini. Saya pikir, waduh saya kayaknya udah nggak tahan lah. Sampai pulang, saya pikir udah ini kan gangguan itu masih terus. Akhirnya saya cari ya orang yang ini katanya, dia juga sadar di situ katanya, oh ya memang ada yang ini gitu. Tapi sampai sekarang memang nggak ini. Akhirnya karena nggak betah itu saya pindah ke bawah. Oh, itu pindah ke bawah. Sekarang kamar ke bawah itu udah ada setahun ya. Sekarang gangguannya suara itu anak saya nomor yang kecil masih di atas. Pak itu ada suara lagi Pak. Saya lagi mau ambil butuh gitu, ada suara lagi yang keras gitu. Tapi di bawah sekarang suaranya bukan deng, karena rumah saya di bawah suaranya kayak orang ini ngetok pintu gitu, tek gitu. Terus pindah lagi ke di atas kepala, tek gitu. Pindah lagi ke sana, pindah lagi. Setiap sholat habis tahajud sebelah saya kan lemari gini, itu agak keras tuh suaranya Mas Gus. Tek gitu. Kan kadang saya udah kehilangan kesabaran, saya ngomong agak kasar saya. Kalau memang kamu itu ini muncullah kamu sampai seperti itu, karena udah emosi saya, karena suara itu keras sekali itu berterus ini. Setelah itu saya sakit lagi, saya tiap pulang dari subuh, saya sholat subuh itu sampai rumah akhir-akhir ini kan saya insya Allah saya mencalonkan ini Dewan juga ini. Mantap. Mencalonkan Dewan, kebetulan saya ketua di sana untuk Gerindra di sana, terus jadi saya ini banyak yang ini. Jadi kalau setiap pulang dari subuh itu kaki saya nggak bisa jalan, saya gemeter, ini gemeter. Tapi kalau pulang dari rumah, keluar dari rumah sembuh. Makanya dia
Dia ngomong, Pak gimana bisa naik mobilnya? Takut kalau saya itu kayak bilang kesabaran. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Sampai saya ini sakit sini, nggak bisa lagi tarik sini. Ini saya sampai sesak. Saya kemarin ke itu penyakit ini dia hasilnya juga bagus. Sampai hasilnya belum ada keluar, saya akan cek jantung, cek jantung. Bapak aku nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak bisa menunjukkan sini yang sakit bukan jantung itu, saya yakin. Setelah saya ke dokter 3 kalinya disarankan, Bapak sehat nggak apa-apa, tensinya nggak apa-apa. Cuman saya memang dulu setelah ini nggak saat ini, gula darah saya agak tinggi terus sampai 300 atau 400, tapi sekarang udah normal lagi. Itu aja sementara gangguan saya. Terus terakhir saya mau, karena ini kan memang mengikuti Gus Samsudin udah berapa tahun, jadi kemana ngikutin YouTube itu. Bahkan saya juga ini online sama aku sama kunyit. Jadi setiap habis pasti pesen lagi. Maka Gus Samsudin ke Hong Kong apa dia beliau terus, jadi tiap sore itu selalu itu yang ditonton. Akhirnya jadi Pak coba ke sana kalau ada waktu, kalau ngikutin nggak ada waktu harus dipaksakan ke sana. Makanya saya 2 hari yang lalu ke sini, kemarin ke sini karena tutup, ya udah saya balik lagi. Baru kali ini saya ke sini. Yang sekarang yang saya jadi ini dan saya kenapa setiap saya pulang dari sholat subuh dari masjid itu melangkah kaki ke rumah itu terasa gemetar saya kaki saya. Kadang-kadang waktu mau berangkat ke sini, mau ke sini saya mau pingsan bahkan saya. Bu, saya kan mau hobi burung. Saya baru mau maksud saya sebelum berangkat ya udah saya cuci lah semua bersihin gitu. Enggak kuat saya kaki saya. Bu, saya mau pingsan, bu kaki saya gimana? Saya sampai seperti itu. Ke belakang, setelah saya itu saya ingat saya. Oh, saya langsung keluar rumah. Saya maksudnya ini, alhamdulillah nggak apa-apa juga. Nah, yang agak ini sekarang kayak kembung terus perut saya sama ini tuh, gangguan saya perut sama ini. Itu aja, mungkin itu Gus. Iya. Iya. Ini Pak Insyaallah seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Karena memang saya berbicara dengan rasa. Ini gangguannya di rumah. Ya, namanya manusia, sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Ya, walaupun sampai belum bercerita, ya karena hati dan hati itu bisa bicara, gitu loh ya. Yang penting lakukan yang terbaik yang bisa sepanjang lakukan. Kalungnya dilepas saja, pakai kalungnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang jelas seperti itu Pak ya. Sebaik apapun kita ya, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Dan sayangnya ini Bapak pejabat ini nggak ada pagerannya gitu loh ya kan. Nanti akhirnya kayak Purnomo ya, punya pondok pesantren dibaca orang Melayu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi memang harus ada pagarannya. Pagaran itu tentu yang pertama adalah sholat ya. Dalam arti ada sholat khusus lah ya. Sholat khusus itu amalan khusus lah. Jadi selain dari sholat 5 waktu tadi, nanti ada yang harus diamalkan yaitu sholat malam. Nanti saya ijazahkan ya, karena amalan ini dulu saya dapatkan dari ketua KHOS Pagar Nusa dan juga sesepuhnya Banser gitu loh. Jadi dan ini sudah saya tasihkan langsung, sudah langsung saya tanyakan ke Abah Yai Syekhuddin itu ketua MUI Blitar, dan ternyata amalan ini pun juga baik gitu. Kan sempat dulu diviralkan katanya amalan sholat malam saya yang baca surat Al-Ikhlas ya 10, 20, 30, 40 itu katanya bid'ah itu, katanya nggak bener. Loh, saya mengamalkan ini udah berpuluh-puluh tahun lah, udah tahunan yang lalu kok. Dan saya merasakan manfaatnya gitu loh. Santet seperti apapun
bukan hanya hilang, tapi insya Allah juga mental gitu loh, balik gitu loh. Alhamdulillah insya Allah. Nah itu juga saya punya perasaan kalau ini nanti harus saya ijazahkan ke panjenengan gitu loh. Dan satu hal lagi gitu, ketika saya berbicara kepada panjenengan itu seperti Mbah Maimun itu datang gitu loh di dalam hati saya itu, dan beliau itu menyampaikan untuk ayo ini dikasih ijazah ya, setiap keluar masuk rumah ya wudu ya, terus baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Pitu itu kalau orang Jawa bilang pitulungan. Fa insyaallah masalah yang dari luar lepas ya, masalah yang dari dalam rumah juga ikhlas terus lepas. Saya sih tidak minta jenengan percaya dengan saya, tapi kalau ini nanti sampean amalkan ya, fa insyaallah gangguan baik itu dari manusia, bangsa jin, sihir, santet semuanya insyaallah, bahkan dari fitnahnya manusia pun juga akan lepas. Sampean tahu saya ya, fitnahnya sudah luar biasa. Sekarang bagaimana? Biasa-biasa aja. Malah ketua MUI Blitar malah jadi pengasuh pondok ini kok. Siapa yang berani bilang kalau tempat ini sesat sekarang, ya kan? Nah itu loh, makanya kita itu boleh susah ketika ada masalah, tapi jangan sampai terlalu susah. Ya boleh juga senang, tapi jangan senang-senang kayak gitu. Pokoknya di setiap musibah, setiap masalah pasti ada barokah. Tetapi ingat lagi ya, di setiap kesenangan pasti akan ada ujian. Itu pasti, tidak mungkin tidak ya. Orang cantik ujiannya ada ya, pejabat ya saingannya ada ya. Jadi kalau di dalam kitab hikam itu gini loh, kebaikan sebaik apapun juga pasti juga ada jeleknya kita di dunia ini. Nah, contoh ya, kamu jualan laris ya, kamu laris kan, kamu kan senang ya, itu kan baik. Tapi yang jualan lainnya yang nggak laku gitu, kamu jadi mungkin jadi dukun ya, jadi tablik akbar, kamu jadi pendakwah laris ya, terkenal kayak Gus Idam semuanya. Yang tablik akbar yang lainnya ya nggak laku, ya kan? Di setiap kebaikan itu juga pasti ada hal-hal yang kurang baik juga. Jadi jangan ketika baik itu merasa diri kita paling baik, itu salah gitu. Dan setiap kesalahan, keburukan ya pasti juga ada kebaikannya gitu loh. Setiap kesalahan, setiap keburukan, setiap ujian, nah itu semuanya pasti ada hikmahnya, ada barokahnya di situ. Maka harus siap-siap dengan semua itu gitu loh. Itu sudah simbolisasi alam lah, simbolisis sudah terjadi di dunia ini seperti itu, sudah dinikmati aja. Yang penting kita itu harus tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Ya, saya minta jenengan untuk lebih, ya mohon maaf bukan saya itu meremehkan keimanan jenengan atau kurang kuat di dalam mengekang hawa nafsu. Ya saya sendiri begitu kok. Saya baru berapa malam ini aja dibentain sama istri senyum-senyum. Biasanya ya dibentak ya ikut marah gitu kan. Nah itu semuanya dilatih dari sholatnya. Maka seorang istri latihlah atau ajaklah suamimu atau dukunglah suamimu untuk menjalankan sholat 5 waktunya, jamaahnya, dan sholat malamnya. Itu nanti juga akan berdampak ke dirimu sendiri, ke keluargamu, dan dalam kehidupanmu sendiri. Bukan hanya untuk suamimu. Ketika kamu mendukung suamimu untuk mendekat kepada Allah, maka suamimu pun juga akan semakin baik kepada diri kamu. Jadi itu tidak akan merugikan diri kamu. Terlebih kalau kamu mendukung suamimu untuk berbuat yang buruk ya, bohongin orang ya, nipu orang dan sebagainya, itu nanti juga dampaknya akan ke diri kamu sendiri juga. Mungkin akan jadi suka main perempuan atau apa dan sebagainya seperti itu. Jadi kebaikan itu pada akhirnya juga pasti akan mendatangkan kebaikan, dan keburukan itu juga pasti akan mendatangkan keburukan kayak gitu. Ya dukung aja beliau gitu. Tapi saya yakin beliau orang baik. Beliau orang baik. Makanya orang baik itu ya banyak ujiannya kayak gitu. Enggak apa-apa, santai aja ya. Santai aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sebenarnya sih walaupun jenengan tidak bercerita, insya Allah saya paham dengan kejadian di rumah. Cuman biar lebih plong aja, gitu loh ya. Biar lebih plong aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibunya ada yang mau disampaikan, monggo. Ngomong aja.
Namanya siapa? Ibu Maria. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya minta buhur atau dupa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan lagi, buhur itu wewangian. Wewangian itu sunnah, ya. Jadi nanti saya bawakan wewangian di sana. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa buhur dupa itu ngundang setan, ya berarti dia sendiri setan itu. Karena wewangian itu sunnah, ya. Wewangian itu sunnah. Yang penting nggak bercampur alkohol, nggak menimbulkan mudarat itu. Jadi nanti ada buhur atau dupa nanti yang saya bawakan ke panjenengan, dibawa ke sana itu, ya. Yang saya dari Gusandi buahnya itu di mana? Sak dus besar loh itu. Habis. Mantap. Yang bagus dari kemarin. Habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambilkan kunir nih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa siri sari isairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tekankan di jari kakinya. Tekankan di jari. Anjar dua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tekan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai kau bangsa jin yang mengganggu di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin yang bertempat tinggal di dalam rumah Bapak ini, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya Samsuddin
bin Muhammad Marzuki Sutawa meminta kamu wahai bangsa jin untuk keluar dari rumahnya. Jangan ganggu saudaraku ini. Hai kau bangsa jin dari golongan Abdul Jumud yang saat ini berada di dalam dadanya bapak ini. Ingat kamu bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, bukan untuk saling mengganggu. Pergi dari dalam tubuhnya. Hai kau bangsa jin yang berada di tengkuk bapak ini. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pergi kamu dari dalam tubuhnya. Syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa idha batastum jabarin, wa idha batastum jabarin, wa idha batastum jabarin. Pada nas bertatas bardianas nulu salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin da'iqatul maut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu enggak takut saya baca asma sama Allah? Panas. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambilkan cincin saya, Nduk. Cincin saya bawa sini. Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ternyata satunya dari golongan jin ifrit, guys. Bacain asma Allah enggak takut tak kamu? Kamu rajanya atau kamu? Apa pekerjaan kamu di sana itu? Ganggu orang. Kenapa kamu ganggu beliau ini, kenapa? Menghancurkan. Kenapa mau kamu hancurkan? Kenapa mau kamu hancurkan? Coba pakaikan ke beliau. Ya, satunya pakaikan ke istrinya. Pakaikan ke beliau. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri, Pak. Ibu berdiri. Ngadep ke sana, ngadep ke sana. Ngadep ke beliau, ngadep ke kuprat itu. Baca dalam hati. Wa idza batastum jabarin. Terus baca. Wa idza batastum jabarin. 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 Keduk tanah, keduk kakinya ke tanah. Allahu akbar. Kakinya, kaki gedruk. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Kepalanya cedor.
Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Gedung ke tanah. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus baca bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin. 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 Bardanas, Bartatas, Bardianas, Nurul Sulaimanu, Malikul Jinni, Wal Insi, Wasyaitani, Kulli Nafsin, Da'iqatun Maut, Da'iqatun Maut, Da'iqatun Maut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinin Nurid Dhati Wasiri Sari Fi Sairil Asma'i Wasifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wasallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gedurkan tanahnya ketiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dekatin ke beliau. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin, tangannya kedepankan, tangan siapa? Hai kau bangsa jin, dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya ikat kamu ke dasar bumi dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kali tarikan nafas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gedurkan tanah ketiga kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang di depan, Pak. Kejar, Pak, yang ke depan tadi, Pak. Ayo, Allahumma sholli. Ada yang lari ke depan, tak? Ada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Sana aja enggak apa-apa, datengin aja. Iya, boleh enggak apa-apa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lakukan yang seperti tadi saya sampaikan. Tapi sandalnya dilepas ya. Ketika lepas itu. Lakukan seperti yang tadi saya sampaikan. Mandiri, berani. Kali-kali gue olahraga sore-sore. Terus gue ya, gue juga kenal jam lalu. Oke, sehat nggih? Ayo, monggo. Dekati, baca. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Bardanas, Bartatas, Bardianas, Nurul Sulaimanu, Malikul Jinni, Wal Insi, Wasyaitani, Kulli Nafsin, Da'iqatun Maut, Da'iqatun Maut.
Dha'iqatul maut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat, satu kali tarik nafas, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau bangsa jin, saya ikat ke dasar bumi. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kedua tanah ketiga kali ke tanah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maju Bapak sana. Tanyakan kenapa mengganggu. Iya, kenapa? Salah saya di mana? Hah? Ada yang datang ke rumah saya? Ada yang mau nyuruh katanya, Pak. Oh, ada yang nyuruh? Iya. Jangan ditanya yang nyuruh. Gak boleh. Iya. Sudah lama? Masih mau mengganggu warga ini lagi? Masih mau mengganggu warga saya? Bacain aja Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza patostum jabarin. Wa idza patostum jabarin. Wa idza patostum jabarin. Wa idza patostum jabarin. Wa idza orang kesurupan yang beneran itu pasti matanya mendelik, tidak berkedip, ya. Kalau orang kesurupan yang benar-benar kesurupan itu seperti itu. Tadi bisa dititani, bisa dilihat itu seperti itu, ya. Ayo. Ini Pak pejabat guys, hati-hati guys, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kang Ahmad, jeng lamun kok kesurupan sampean, gitu? Berapa jam dari Batam ke sini, Pak? Dari Batam pesawat 2 jam. Oh, sama ke Malaysia ya, hampiran ya? Sama. Ke Batam. Ke Singapura. Kemarin saya mau nunggu pesawat kita mau ke Singapura. Ke Singapura, saya kira ke Singapura kemarin. Nanti setelah ini tanggal 27 nanti saya di Malaysia. Oh, iya. Tanggal 27 ini. Singapura yang dekat saya. Insya Allah. Jadi saya itu selalu ngikutin semua tiap hari bahkan. Jadi apa yang Gus lakukan saya tahu gitu. Ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti diamalkan ya, amalan yang saya amalkan itu. Sini dulu bapaknya sama ibu. Bawain batu saya tadi. Bapak, ibu. Enggak, langsung KPH. Mohon maaf, duduk sini dulu sama saya. Ngadep sini ya. Dari sini, Bapak sini ngadep sini ya. Pak pejabat tak suruh lepas sandal. Cuma di sini aja ya.
kebangetan. Enggak, bos, ya. Kalau saya malah kalau pakai sandal itu kayak terbang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya minta panjenengan untuk bersabar dengan apa yang terjadi di dalam keluarga panjenengan. Yakinlah bahwa setiap perjuangan itu pasti akan ada ujiannya. Tetapi pohon itu semakin tinggi, maka anginnya pun juga semakin kencang, ya. Semakin kencang angin menerpa, ya, berarti diri kita itu semakin tinggi, ya. Dan akan banyak juga cacian dan hinaan. Tetapi ingat, ya, pohonan itu semakin dikasih kotoran akan semakin subur, ya. Yang penting jangan sakit hati, jangan marah, seperti itu, nggih. Termasuk panjenengan ini nanti, mohon maaf, ya, saya mandikan dengan daun kelor, ya. Kenapa daun kelor? Karena daun kelor ini seperti daun bidara, ya. Antioksidannya sangat tinggi dan sangat bagus untuk menerapi dan menghilangkan gangguan-gangguan. Makanya oleh leluhur kita, daun kelor ini sering digunakan untuk menghilangkan susu, ya, ilmu hitam, ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak penjelasannya sebenarnya, tapi yang jelas sekarang yang penting saya lakukan dulu ke panjenengan, nggih. Semoga bisa memberikan manfaat dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Daun kelornya buat sini, sama garamnya, sama degan, ya, kelapa muda, ya. Nah, kelapa muda juga sangat bagus sekali untuk menghilangkan berbagai macam penyakit, ya, termasuk juga sihir, ya, termasuk juga racun, ya. Karena sihir ini seperti racun gitu. Yang penting air kelapa itu dibacakan dulu Al-Fatihah 7 kali, ya, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Itu nanti dicampurkan dengan garam, ya, diminum 3 teguk terus dimandikan. Insya Allah juga mampu untuk menghilangkan gangguan-gangguan sihirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mau menerapi jenengan aja banyak pusaran angin, butoy. Allahumma sholli Muhammadin tibil qulub Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikhosa Kulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausas Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Sya'abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah,
Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh saudara-saudaraku ini ya Allah. Hilangkan semua gangguan, ikatan, penyakitnya yang dikarenakan tempat nasab tidak taat maupun maksiat, gangguan yang dikarenakan ain, ketempelan maupun sihir. Innama amru idza arada nggih, monggo dimandikan dulu ya. Enggak apa-apa, sini aja. Usahain apa dilepasin HP. Diminum dulu 3 teguk. Teguan ya. Ibunya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masukin ke tongnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyid wa sayyidulain ya kutub rabban ya khususumudan ya mahmud subhan ya muhib ya aba Muhammad sayyidina syambul qadar jalana isna sampai fi qada hajat wa ya qadar hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyid wa sayyidulain ya kutub rabban kiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil Saren kunir ke tanah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
Sudah sholat asar?